Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liona Madani dengan NIM 21042042. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tugas akhir dari pemerintahan nagari dan desa dengan dosen pengampu Ibu Artadini Akmal. Nah, pada tugas akhir pemerintahan nagari dan desa ini, saya mengambil judul mengenai analisis strategi dalam mengatasi keterbatasan anggaran pemerintahan nagari di kantor Wali Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang mengapa penelitian ini saya lakukan. Nagari Jaho adalah nagari yang termasuk ke dalam Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pemerintahan nagari memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintahan nagari diharapkan dapat mengelola program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Namun, dalam implementasinya, mereka sering dihadapi dengan keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program dan pelayanan publik. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan asli nagari dan ketergantungan pada bantuan pusat ataupun daerah. Untuk itu, perlu strategi seperti meningkatkan pendapatan asli, efisiensi anggaran, dan kolaborasi dengan pihak eksternal agar pemerintahan nagari Jaho dapat mengatasi masalah anggaran secara efisien dan inovatif. Adapun tujuan penulisan ini berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tadi adalah yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan anggaran di pemerintahan nagari Jaho. Yang kedua yaitu untuk menganalisis dampak keterbatasan anggaran terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di nagari Jaho. Dan yang ketiga yaitu untuk merumuskan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah nagari Jaho dalam mengatasi keterbatasan anggaran guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dalam pembangunan di nagari Jaho ini. Selanjutnya kita masuk pada kajian teori. Yang pertama yaitu mengenai keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran merupakan suatu kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan sumber daya keuangan yang tersedia untuk mencukupi seluruh kebutuhan ataupun pengeluaran yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam konteks pemerintahan, keterbatasan anggaran ini biasanya akan muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara pendapatan yang diterima dengan pengeluaran yang dibutuhkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pendapatan daerah ataupun nagari, ketergantungan terhadap dana dari pusat, serta inefisiensi dalam pengelolaan anggaran. Wulandari 2003 menyatakan bahwa keterbatasan anggaran tanpa strategi kolaborasi dengan pihak ketiga dapat menyebabkan stagnasi ekonomi di daerah dengan potensi yang besar. Keterbatasan ini akan mencerminkan masalah tata kelola pemerintahan yang perlu solusi yang strategis untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran dan manajemen anggaran. Keterbatasan anggaran ini juga memiliki dampak terhadap pembangunan di tingkat lokal maupun nasional. Kondisi ini akan mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan layanan publik yang optimal dan melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk pada kajian teori yang kedua mengenai strategi dalam mengatasi keterbatasan anggaran. Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam mengatasi masalah keterbatasan anggaran ini adalah yang pertama optimalisasi pendapatan asli nagari atau PAN. Pendapatan asli nagari adalah salah satu sumber utama pendapatan yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat nagari. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli nagari adalah dengan mengelola aset lokal secara optimal, seperti tanah, bangunan, dan aset nagari lainnya. Selanjutnya yaitu efisiensi pengeluaran dan prioritas program. Efisiensi pengeluaran merupakan program atau langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Efisiensi pengeluaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar digunakan untuk kegiatan yang dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, serta sektor swasta menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan anggaran ini. Dengan melibatkan pihak eksternal, maka pemerintah nagari dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari aset lokal, sekaligus dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan peluang ekonomi. Dan yang terakhir yaitu dengan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola keuangan. Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi pengelolaan keuangan berbasis digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini tentunya akan mengurangi risiko korupsi ataupun penyalahgunaan anggaran nagari. Selanjutnya kita masuk pada bagian pembahasan. Yang pertama kita akan mengetahui dulu tentang profil dari pemerintahan Nagari Jaho. Nagari Jaho terletak di Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Nagari ini juga dikelilingi oleh perbukitan, persawahan, sehingga udara sejuk dan tanah yang subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Sebagian besar penduduknya adalah petani dengan komoditas unggulan padi dan sayuran. Nagari Jaho dikelola berdasarkan pemerintahan nagari yang mengacu pada kearifan lokal. Pemerintahan nagari dipimpin oleh wali nagari yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah nagari Jaho juga melibatkan lembaga adat dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip musyawarah.
Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kedua mengenai faktor penyebab keterbatasan anggaran di Nagari Jaho. Nagari Jaho menghadapi masalah keterbatasan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan pejabat Nagari, yaitu Ibu Rusdawati selaku Sekretaris Nagari, yang menjadi narasumber pada penelitian ini, mengatakan bahwa anggaran yang diterima dari APBD Kabupaten Tanah Datar hanya senilai 600 juta. Lebih yang mana jumlah ini merupakan lebih sedikit dibandingkan Nagari Penyalayan dan Singgalang yang mana masing-masingnya menerima 1,2 miliar. Anggaran yang diterima ini tentunya tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan dan menjalankan program kegiatan yang ada di tingkat Nagari Jaho. Selain itu, sumber daya alam yang ada di bidang pertanian dan perkebunan juga belum dikelola dengan optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini ditambah dengan adanya masalah pada hama tikus yang menyerang lahan padi masyarakat yang mengakibatkan beberapa lahan masyarakat gagal panen. Nagari Jaho belum memaksimalkan kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk menambah pendapatan. Hal ini juga berbeda dengan Nagari Singgalang yang menjalin kerjasama dengan pihak-pihak swasta seperti Bank Nagari dan Bank BRI, sehingga Nagari Singgalang memiliki peluang pendapatan tambahan untuk anggaran nagarinya. Selanjutnya kita masuk kepada dampak keterbatasan anggaran di Nagari Jaho. Keterbatasan anggaran di Nagari Jaho tentunya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pembangunan dan pelayanan yang terganggu. Ibu Rusdawati juga menjelaskan bahwa proyek pembangunan jalan juga sempat tertunda karena anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Akses Wi-Fi yang lelet juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dampak keterbatasan anggaran juga dirasakan oleh beberapa remaja di Nagari Jaho. Ibu Rusdawati juga menjelaskan bahwa sebelumnya sering diadakan kegiatan kesenian oleh para remaja di Nagari Jaho, seperti kegiatan landai ataupun kegiatan tarian daerah dalam menyambut Hari Jadi Nagari. Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi keterbatasan anggaran, sehingga para remaja Jaho ini kesulitan dalam membuat acara dan menyewa baju tari. Hal ini membuat para remaja mencari dana tambahan melalui pemberian proposal kegiatan kepada anggota ataupun calon DPR. Dampak keterbatasan anggaran di Nagari Jaho ini sangat luas sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Ditambah dengan pembangunan infrastruktur dan menurunnya kualitas pelayanan publik. Selanjutnya kita masuk pada strategi untuk mengatasi keterbatasan anggaran di Nagari Jaho. Pemerintah Nagari Jaho dapat menerapkan beberapa strategi yang terancang untuk meningkatkan kemandirian keuangan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Nagari Jaho juga dapat memaksimalkan potensi lokal meliputi pertanian yang menjadi keunggulan Nagari Jaho. Pengelolaan ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan ataupun membantu dalam pembasmian hama tikus yang menyerang pertanian masyarakat. Dengan pengelolaan yang lebih terarah dan juga matang, tentunya akan meningkatkan pendapatan pada sektor pertanian dan memberikan kontribusi dari masyarakat pada anggaran Nagari Jaho. Selanjutnya yaitu pemerintah Nagari Jaho dapat menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal untuk memperoleh dana tambahan. Pemerintah Nagari Jaho dapat menjalin kolaborasi dengan pihak swasta yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan di Nagari Jaho. Pemerintah Nagari juga dapat berkolaborasi dengan perusahaan besar untuk memberdayakan UMKM lokal melalui pelatihan, pendanaan, ataupun penyediaan pasar terkait hasil pertanian ataupun perkebunan masyarakat. Adapun strategi yang ketiga yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengawasan penggunaan anggaran. Mengatasi keterbatasan anggaran di Nagari Jaho bukan sekedar persoalan teknis, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakatnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pengawasan penggunaan anggaran, maka akan tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Selain itu juga akan mendorong inovasi dan kreativitas untuk mencari sumber-sumber pendapatan. Dengan demikian, diharapkan Nagari Jaho juga dapat mampu keluar dari keterbatasan anggaran dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Nagari Jaho itu tersendiri. Itulah hasil penelitian saya terkait tugas akhir pemerintahan nagari atau desa tentang analisis strategi dalam mengatasi keterbatasan anggaran di pemerintahan Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan laporan penelitian ini adalah keterbatasan anggaran menjadi tantangan bagi pemerintahan nagari dalam pembangunan dan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Penyebabnya adalah rendahnya pendapatan asli, ketergantungan pada dana pusat dan ataupun dana transfer, dan pengeluarannya yang tidak efisien. Dampak-dampak ini juga terlihat pada tertundanya proyek dan menurunnya kualitas pelayanan. Pemerintah dapat mengatasi masalah ini dengan langkah strategis seperti optimalisasi IPAN dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Pemerintah Nagari Jaho juga perlu memperkuat perencanaan keuangan berbasis teknologi, mengidentifikasi sumber pendapatan, dan menyusun anggaran yang realistis. Kerjasama dengan ahli penting untuk pengelolaan aset. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga diperlukan, serta laporan penggunaan anggaran yang rutin disampaikan kepada masyarakat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan terkait tugas akhir pemerintahan nagari atau desa
tentang laporan penelitian mengenai analisis strategi dalam mengatasi keterbatasan anggaran pemerintahan nagari di kantor Wali Nagari Jawa Kabupaten Tanah Datar. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.